Yang pertama, pentingnya sebuah strategi besar pembangunan hutan yang memiliki dimensi ekonomi dan lingkungan. Kita perlu melakukan sebuah koreksi besar, mestinya ada corrective action yang menggambarkan ajakan untuk paling sedikit menanam 25 pohon selama hidup. Jadi tidak hanya sekedar hutan, lingkungan alam. Kita punya sungai, kita punya lahan luas, ya. Kita artinya sungai itu kan sumber air, ya. Betul. Karena itu kita dalam rangka mengimplementasikan tuh kita merumuskan kebijakan yang memang tidak hanya sekedar memelihara, melindungi, tapi juga sekaligus bagaimana pemanfaatan hutan dan kekayaan alam itu untuk bisa menjadi sumber kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Tetapi sekaligus pada saat yang sama kita melakukan upaya pelestarian. Dan itu sudah dilakukan secara tradisional oleh masyarakat kita, didukung oleh kebijakan pemerintah daerah. Ya. Karena itu di Kaltara kita mengembangkan program-program pembangunan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan upaya konservasi. Contohnya kita mengembangkan pembangkit listrik tenaga air. Betul. Lalu kita mengurangi upaya untuk pembatasan pemberian izin eksploitasi tambang, apakah batu bara, emas, dan lain-lain. Nah, kita juga mendukung penuh upaya untuk mengurangi pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan di luar kehutanan. Tapi kita juga harus mendukung upaya untuk reformasi agraria, karena hutan kita itu masih luas, rakyat kita relatif banyak miskin. Jadi memanfaatkan lahan hutan yang memang tidak produktif lagi sebagai kawasan hutan untuk dialihkan bagi kegiatan investasi yang berkelanjutan. Pertanyaan dari banyak forum semacam itu adalah sebenarnya praktek nyata dari pembangunan emisi rendah itu seperti apa sih, Pak? Kita pertama itu adalah penanaman atau kita mempertahankan kawasan konservasi. Nah, di Kaltara itu kawasan konservasi seluas 1,3 juta hektar sampai hari ini itu tidak kita sentuh. Dan kalau ada yang menyentuh merusak itu kita beri punishment, baik secara pidana maupun secara administrasi atau denda, ya. Nah, masyarakat kita pun khususnya masyarakat adat di Malinau, di Nunukan, adat Dayak Londaya, Dayak Penyah, itu juga melakukan upaya menjaga hutan itu secara adat. Lalu yang kedua, tidak hanya mempertahankan kawasan konservasi, tetapi kawasan hutan lindung juga kita jaga. Nah, pada sisi lain kita melakukan penanaman untuk menambah jumlah pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam rangka mengurangi emisi tadi. Nah, lalu juga penggunaan bahan bakar yang bisa menambah emisi. Nah, itu mestinya tidak hanya secara nasional, tapi juga kita berusaha, meskipun kami provinsi baru, membangun inovasi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang dari fosil, juga termasuk batu bara.